Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Amanda Deviola. Baik lagi bersama aku mereview jurnal desain aku dan akan aku bandingkan dengan 5 jurnal internasional. Nah, kali ini tuh tentang aktivitisme politik perempuan di Indonesia. Nah, kenapa sih isu ini tuh bisa penting? Ya, karena di negara kita kan keterlibatan perempuan tuh masih minim banget ya, kayak sekedar formalitas. Nah, untuk karena itu kita bakal review jurnal ya, sekaligus membandingkannya. Ya, langsung aja kita masuk ke jurnalnya desain aku ya, yang judulnya itu aktivitisme politik kaum perempuan dalam partai politik ya, studi fenomenologi pada politisi perempuan di Banten. Nah, jadi teman-teman, jurnal ini tuh fokusnya ke penelitian Provinsi Banten ya, dan tujuannya tuh sederhana ya, untuk memahami gimana sih perempuan tuh berjuang dan berperan aktif di dunia politik yang selama ini tuh dikuasai oleh laki-laki. Dan nyambung tuh pakai metode fenomenologi dari Creswell ya. Jadi mereka tuh nggak cuma ngumpulin data angka saja, tapi juga benar-benar ngobrol langsung dengan politisi perempuan dari berbagai partai di Banten ya. Bung tuh pengen tahu sih gimana kayak makna aktivisme politik dari pengalaman pribadi para perempuan itu sendiri. Nah, ternyata hasilnya tuh menarik banget teman-teman ya. Bagi para politisi perempuan, aktivisme politik itu bukan cuma soal ikut pemilu atau duduk di kursi DPR saja ya, tapi tentang perjuangan untuk dapetin keadilan dan kesempatan yang setara ya. Mereka tuh masih berhadapan sama budaya patriarki yang kuat banget. Ada yang bilang perempuan itu tugasnya di rumah, atau perempuan tuh nggak pantas jadi pemimpin. Tapi justru dari situ muncul banget semangat mereka untuk ngebuktiin bahwa perempuan tuh ya bisa punya suara penting gitu loh, bisa bikin kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, dan juga bisa jadi inspirasi buat perempuan lainnya ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, penelitian ini tuh negasin bahwa partai politik di Indonesia seharusnya ya nggak cuma sekedar memenuhi kuota 30% perempuan aja, tapi benar-benar memberi ruang dan dukungan nyata supaya perempuan tuh bisa tumbuh ya, berkembang, dan punya pengaruh politik yang signifikan ya. Teman, kita bakal lanjut ke perbandingan ya, yang dimana aku bakal bandingin jurnal labung dengan jurnal internasional ya. Nah, yang pertama, jurnal internasional pertama itu adalah judulnya Women's Representation in Islamic Mass-Based Political Parties in Indonesia, karya Prastiwi dan Hakim ya. Jurnal pertama ini neliti representasi perempuan di partai-partai Islam kayak PKS, PAN, P3, dan PKB. Penelitian ini tuh nemuin bahwa meskipun aturan kuota perempuan tuh sudah diterapkan, tapi kenyataannya partisipasi mereka tuh masih terbatas banget ya. Posisi penting dalam partai seperti pengurus inti atau pengambilan keputusan itu masih sering didominasi oleh laki-laki ya. Budaya patriarki ini dan interpretasi konfirmasi agama tuh jadi penghambat besar banget ya. Kalau dibandingin sama jurnal labung, itu dua-duanya sepakat bahwa masalah utama itu ya bukan di regulasi, tapi di implementasinya dan kultur partai yang belum inklusif. Bedanya itu kalau jurnal labung tuh melihat lewat pengalaman personal di Banten, sementara jurnal ini tuh lebih nyorot dinamika partai Islam secara nasional. Oke, jurnal selanjutnya itu yang akan kita bandingkan sama jurnalnya Bung. Judulnya Participating in Parliamentary Politics: Experience of Indonesian Women ya. Karyanya Sherry Graham Davies ya. Jadi jurnal yang ini tuh nyeritain perjalanan panjang perempuan Indonesia masuk ke dunia politik dari masa Orde Baru sampai reformasi. Nah, dalam penelitiannya tuh nemuin bahwa walaupun peluang makin terbuka ya, tapi hambatannya tuh tetap banyak. Politik itu dianggap ya dunia laki-laki ya. Terus juga biaya kampanye yang besar dan dukungan partai itu buat perempuan makin minim lagi ya. Ini tuh mirip banget sama konteks di Banten yang digambarin oleh dosen aku ya, yang dimana perempuan tuh harus berjuang lebih keras untuk diakui bahkan ketika mereka sudah punya posisi ya. Tapi bedanya kalau semisal jurnal ini tuh ngasih perspektif historis dan longitudinal ya. Jadi kita itu bisa lihat perkembangan peran perempuan dari waktu ke waktu. Selanjutnya itu judulnya Women's Wings of Organization and Political Representation. Nah, karyanya si Kania Suarizona ya, yang dimana jurnal itu ngebahas soal organisasi sayap perempuan dalam partai, yaitu Garnita Malahayati dari Partai Nasdem ya. Penelitian ini tuh ngelihat peran mereka dalam seleksi calon legislatif 2019, dan hasilnya itu meski aktif di banyak kegiatan politik ya, perempuan dalam sayap partai itu masih jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan
yang strategis ya. Kalau kita bandingin sama jurnal nabung, itu jelas banget ya, di penelitian dosen aku tuh perempuan di Banten nih menghadapi hal yang sama. Mereka tuh aktif tapi kadang cuma dianggap pelengkap atau penggugur kuota. Jadi bisa dibilang dua-duanya nih sama-sama memperlihatkan bentuk aktivisme simbolik, belum aktivisme substansif. Jurnal selanjutnya itu judulnya Intersectionality and Political Representation ya, karyanya Puji Lestari dan Ganda Febri. Jurnal itu pakai pendekatan interseksionalitas. Maksudnya itu mereka tuh ngeliat bahwa perjuangan perempuan tuh di politik ini nggak cuma soal gender, tapi juga kelas sosial, agama, bahkan etnis. Jadi misalnya nih ya, perempuan jadi dari daerah terpencil atau minoritas punya hambatan ganda, bukan cuma karena dia perempuan, tapi juga karena status sosialnya. Nah, kalau kita bandingkan sama jurnal Bung ya, keduanya tuh ya sama-sama nyoroti ketimpangan dan ketidaksetaraan. Tapi jurnal aku tuh ya, jurnal Bung itu lebih fokus pada budaya patriarki lokal di Banten. Sementara jurnal ini tuh ya lebih kompleks, gabungan dari banyak faktor sosial. Oke, jurnal selanjutnya judulnya The Emergence of Female Politicians in Local Politics in Suharto, Indonesia. Karyanya Kurniati Hustati ya. Jadi jurnal yang terakhir ini itu ngebahas terkait munculnya politisi perempuan setelah reformasi 1998 ya. Peneliti ini tuh menemuin kalau semisal reformasi itu memang ngebuka pintu besar buat perempuan terlibat dalam politik lokal, tapi sebagian besarnya itu naik lewat jalur dinasti politik ya, atau adanya hubungan keluarga, misalnya hubungan istri, anak, atau saudara pejabat dan lain sebagainya ya. Nah, kalau dikaitkan sama konteksnya di Banten ya, jurnal Bung ini tuh relevan banget ya. Banyak politisi perempuan di Banten juga datang dari latar belakang keluarga politik, kayak Ratu Tatu Kasanah atau Octavia Jayabaya ya. Jadi perjuangan mereka tuh ya seringkali terhubung dengan struktur kekuasaan yang udah ada sebelumnya. Teman-teman, dari sini kita bisa lihat ya benang merahnya bahwa perempuan itu perjuangannya banyak banget ya di dunia politik ya, bahkan punya pola yang hampir sama baik di level lokal kayak di Banten maupun nasional, bahkan internasional. Dan dapat kita simpulin dari jurnal-jurnal yang tadi, pertama ya, perempuan itu udah makin banyak masuk ke dunia politik, tapi ya belum sepenuhnya punya pengaruh yang seimbang. Kedua, budaya patriarki masih jadi hambatan besar di semua jurnal dari yang lokal sampai internasional. Nilai-nilai sosial yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki masih setara banget ya. Dan yang ketiga, peran partai politik itu krusial banget. Tanpa dukungan struktural dari partai, perempuan tuh akan terus sulit ya berkembang, meskipun mereka punya semangat yang luar biasa gitu. Nah, kalau semisal kita tarik gitu ya, lihat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari jurnal dosen aku ya, itu tuh dia pendekatannya lebih humanis banget ya. Beliau tuh nggak cuma ngomongin data atau kebijakan saja, tapi langsung ngegali makna pengalaman perempuan di politik, gimana mereka berjuang, terus juga merasa dan memaknai perannya ya. Terus juga inilah yang bikin hasil penelitiannya beliau tuh lebih hidup dan lebih menyentuh. Oke, dapat kita tarik simpulin bahwa aktivitisme politik perempuan itu bukan cuma tentang perempuan boleh ikut politik saja, tapi tentang bagaimana sistem budaya dan struktural sosial harus berubah supaya perempuan bisa benar-benar berdaya dan punya pengaruh nyata. Mungkin itu saja dari aku, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.